Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuang samange. Banyak bono makan tadi pak. Bejayo bono mak. Ala makan tadi mak. Izin ke menyiapkan yang untuk apa-apa aja mak-mak ibu-ibu jamaah di belakang tak makan oleh lah makan. Ala, alhamdulillah kuang samange latakan tua. Jangan copek bono kan tua pak. Ya. Kita ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna. Wa dhakkirna ma nasina. Waftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat, yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, Bapak BPD, Bapak Imam Masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, godang takkan bersobik galau, kocok takkan bersobik nama, terkhusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi serta anak-anak kami, semua kita jamaah masjid Nurul Musallin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah yang Maha Rahman, Pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah juga memiliki nama dan sifat yang mulia, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sayangnya Allah tak terbilang sayang kepada kita. Berkat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini Allah masih mencurahkan nikmatnya yang terbesar di dalam hidup kita. Salah satu nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri yakninya adalah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan beserta iman dan hidayah. Sehingga pada kesempatan malam hari ini di masjid yang kita cintai ini, kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat fardu maghrib, salat fardu isya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita juga bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan ambo duduk lebih tinggi daripada tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menyampaikan tausiah, ceramah tentang peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Tapi sebelum ambo mulai, kalau perkenalan woso bapak-bapak ibu-ibu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu lapona dan lap menengok sekali ambo datang ke siko. Iya tia. Jadi kalau untuk perkenalan mungkin ada lupa-lupa ingat goso-goso buya kogo ustaz kogo pona potang komai go kan iya tia. Siapa nama buya do? Siapa nama buya do?
Ustaz Henry. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau wak tengok di belakang kogo, namanya Ustaz Muslim. Salah datang gak buya kau mega go. Indak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indak salah datang amboro. Kono telpon bawa no ambo tadinya. Di telpon ambo de Ustaz Muhibbut Tabri SPDI. Kawan ambo semua belajar menuntut ilmu di Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar. Buya, ongku bisa bakonda ati sekitar lebih kurang jam 5 tadi. Apa dongku kata ambo? Bisa datang ke Masjid Nurul Musallin. Apa halga untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul buya kata ambo. Iya. Iko untuk menggantikan Ustaz Muslim. Langsung terkajut simbada ambo. Boleh do buya kata ambo. Ustaz Muslim tu do itu guru ambo do. Ambo dengan Ustaz Muslim tak jauh dah. Inyo di Simpang Tibun, kamu dia seketik setengah kilo kampung ambo do. Senior ambo. Go ndak kecewa jamaah go. Ustaz Muslim tu lo makin cari dunia kata ambo kan. Ndak betul jak do buya. Katanya kan, iko Ustaz Muslim go dapat musibah, nayok tensi tadi. Jadi ge musibah tibo nomon ndak dapat basamu untuk datang ke Masjid Nurul Musallin. Kini kongku dem bawa doanya. Maka karena permintaan itu tadilah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ambo sampai kembali kedua kali ke Siko Pak Kades. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo subhanahu tadi ambo sampai le kalau ju Ustaz Muslim ko ambo bukannya sombong ya, tinggi ambo boleh. Asli. Tinggi ambo boleh, Pak. Apa nan tinggi buya? Memang tinggi ambo purinyo boleh. Tinggi badan tinggi ambo purinyo le. Tapi kalau tinggi lemu, tinggi nyoleh. Nak lawan di amboro. Maka bukan sombong ambo. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah Subhanahu wa taala lah ambo sampai ke Siko. Hujan lobek baka putak dia mulai dari kampung ambo sampai komai. Maka dengan izin Allah taala, aban suansu lambe alhamdulillah sampai komai dengan izin Allah taala. Jadilah acara wak pada malam iko. Maka sebelum ambo menyampaikan kaji, ambo minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau ndak sesuai harapan ko ibarat ko Pak Kades, Pak pengurus ko ibarat ban serep ambo ko buka. Iya. Tapi ban serep ko perlu lu ko. Kalau contoh kini kan iya dia. Sesempat dado ban serep. Kacau balau nih ko. Kan iya dia. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebelum nyampein kaji kalau ndak lo mak goso kaji lu buang jauh-jauh. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan tapi jangan tengok siapa yang menyampaikan. Kalau tengok ganteng ustaz ko bodo ambo boleh. Inyo mau tengok itenta manis condo sarukan mau tengok. Kalau ambo Henry kan Henry nama ambo tadi. Lah jauh bedanya guru ambo go. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkenalan kita sedikit. Siapa ustaz tu? Anak-anak ustaz. Siapa nama ustaz tadi so? Ustaz? Tak ada nama ustaz dah kan? Nama gaul mak Pak Henry. Nama panjang Rinaldi. Wah, Henry Rinaldi. Kalau kau kan ancak nama angku Ustaz Muslim. Sancak ambo nama wong barat tanajanya Henry. Tapi ambo mengungkapkan kalimat apalah arti sebuah nama. Tapi dalam agama awak nama itu adalah doa. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini nanti diberkahi dan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Lah sampai pulau awak 1000 sampai atu sampai 10 sampai Hijriah 2023 Masehi.
Lah sampai 10 awak Rajab malam kogola dokek 10 Sa'ban. Kalau tengok kalender pas tadi mau gaib tu lah tak 1 Sa'ban tu. Kan ya tia? Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ndak taraso dunia ko putau gini dah. Potong bau goso dokek puasa kini lah dokek 10 awak puasa Ramadan. Maka kalau kita bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ambo menyampaikan kisah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, ambo ingin menyampaikan sedikit apa penyebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Sebelum kita bahas ayat per ayat tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri, ambo ingin menyampaikan sedikit apa yang menyebabkan Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan. Itu yang pertama. Kenapa alasan Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj dalam kitab Sirah Nabawiyah itu diperkirakan ketika Rasulullah tahun 10 kenabian. Kalau seandainya dalam sejarah kita membaca Rasulullah itu diangkat menjadi seorang Rasul umur 40, kalau tahun ke-10 kenabiannya berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperkirakan Rasulullah ketika berumur 50 tahun. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu di Isra dan Mi'raj kan? Salah satu alasan yang menyebabkan Rasulullah itu di Isra dan Mi'raj kan karena pas tahun itu Rasulullah sedang berkabung alias bersedih. Kalau yang kenal dengan bahasa Arabnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iboti. Ge apa Rasulullah du sedih iboti tahun tudu Rasulullah berkabung ditinggalkan oleh tonggak dari dakwahnya. Siapa itu? Yang pertama adalah Khadijah meninggal dunia. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah bersedih, karena Rasulullah seorang iboti meninggal bini, meninggal pamannya, maka Rasulullah dalam bahasa Arabnya tasliyah, dihiburlah inyo, diboknyo raun. Nah itu bahasa sitan tu. Diboknyo pe jalan-jalan. Jadi apa istilahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ube sedi du pe raun. Iyo mak. Oi mak. Kalau sedi ya mak, suek-suek je wang duma pak, nak bongi tawi je nyo. Apa be supaya nyo gembira balik bonyo rawon. Amo bo pe rawonnya mak rawon antunya. Bo pe halan-halan. Healing. Nah itu lu bahasa kini pak ya antu lu dia apa ambo pak? Ya. Bo pe halan-halan amo pe halan-halannya. Senang hatinya. Oi mak, kalau dibo di apa awak kogo, dibo pe jalan-jalan ke matahari amo. Lai. Oh, mau pakai matahari pak? Ndak angin sore roh. Oh, maunya kalau ke Plaza Matahari, lai piti le adonya. Hanya piti kini muku kini kok. Artinya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sedang bersedih. Amul Huzni, ditinggal oleh penopang dakwahnya, istrinya yang tercinta Khadijah. Maka Rasulullah tasliyah, dihiburlah inyo, ditonangkan hatinya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bonyo pe jalan, beliau semakin kuat imannya. Itulah alasan kenapa Rasulullah pertama di Isra dan Mi'raj kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ge apa betu Rasulullah itu sangat bersedih
Karena Rasulullah itu yang pertama ketika ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, yakninya Khadijah. Khadijah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa dia menjadi seorang istri Rasulullah. Kematian bininya, Mak. Kalau uang kematian bini, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanggung-nanggung awak, oncak po ngai bini awak du, Pak. Contoh apa gak anya? Oncak po ngai nak bisa diupek dah. Tapi kalau buuk po ngai, nak copek wanci-wanti deh. Kayak dia. Tapi Khadijah kogo ndak bisa ke Rasulullah tu kalau dalam tanda kutip manceganti nan contoh inyor le limited edition. Kenapa begitu Bapak Ibu dimuliakan Allah? Dalam sejarah, dalam riwayat, dalam sirah nabawiyah, Khadijah itu di saat orang lain tidak ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, memusuhi Rasulullah SAW, siapa yang pertama mengimani kerasulan Rasulullah SAW, yakni adalah Khadijah. Tidak ada yang percaya kinyo mak apa? Siapa yang percaya kinyo? Khadijah itu yang menguatkan ninyo. Khadijah lah yang mensupportnya. Khadijah lah yang menenangkan hatinya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad kayo mak Pak. Dalam riwayat 2/3 dari kota Mekah itu kekayaan Khadijah. Khadijah itu kalau bahasa kini jando kayo, bisnismen. Itu bahasa gak tinggi ketik rongku. Iyo. Kayonya 2/3 dari kota Mekah dua kekayaan Khadijah runyo pedagang suksesnya. Jadi Mekah kau tutup usaha pedagang Pak pasau. Maka yang menguasai pasau itu Khadijah. Pedagang hebat, pedagang sukses. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ketika sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abisodo. Kalau bahasa simpang pawo, padang mutung kampung ambotan, tande sodo. Ontu tande sikonya. Ndak ontu gak rendah. Samu cuma lah ni. Wah cuyo maknya. Tande sodo mak Pak. Abi sodo. Sampai-sampai dalam riwayat, dalam kisah, Aisyah kogo puluhan tumbuk baju. Dah boleh. Ketikanya menyusui Fatimah, anaknya hampir-hampir darah yang keluar dari ASI, dari air susunya. Dia apa? Tidak ada yang akan dimakan. Untuk apa haroto dia mak Pak? Untuk perjuangan dakwah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ada dapin cewanti kalau bahasa contoh itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ancak pongai. Luar biasa keimanannya, ketabahan dan kesabarannya. Maka dalam riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah dalam satu kisah Rasulullah ini pulang dari dakwah, banyak yang memusuhinya. Pas tiba di depan pintu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah sedang menyusui Fatimah. Tiba Rasulullah, assalamualaikumnya. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Nampak dia Rasulullah pulang di depan pintu, toga copek Khadijah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Padahal sedang menyusui Fatimah. Inyo sedang manggege, inyo ndak ada yang dimakan, dayo ndak ada re. Atau gak menyambui lokinya. Penghormatan kepada suaminya. Syok dijasi kole contoh tunya. Kalau pulang ya no ang tang kojo le bahasa ambuiknya mak. Atau belope je nyo. Oi mak. Oi. Contoh apa sih kok? Cuk dijasi kok luar biasa kok. Iya tio. Iya Pak. Le lo ancak apa ngai? Limited edition satu-satunya. Khadijah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau datang Rasulullah disambui deh. Padahal waktu sedang menyusui Fatimah, sedang ndak makan nurwa, manggege toga, nampak contoh tu disawang ke Rasulullah, ya Fatimah jen toga loleh. Asusun jalana. Ketika sudah disusukan Fatimah, lalu Fatimah, tatidulah Rasulullah di paha Khadijah.
tak tidur Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ponek pulang tak dakwah, banyak yang memusuhinya. Ketika Rasulullah sedang tertidur di paha Khadijah, mandanglah Khadijah dukik wajah Rasulullah yang mulia. Iboti Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apunya dalam hati, ya Rasulullah, banyak ju yang tak percaya ke engkau. Padahal engkau bagalau dikoco al-amin, yang tak pernah baduto, ahlak luar biasa ancaknya. Dia apa yang tak percaya ke engkau? Jatuh maniti ayu moto Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jatuh ayu moto maniti kone wajah Rasulullah yang mulia. Tajago Rasulullah mandang kata tak nampak hujan doh. Kemudian duduknya ditanya, ditanya, Khadijah kau tadi, ya Khadijah, manyo se kau balaki jodeyan bos awak. Dulu engkau bangsawan, hartawan, terkenal, banyak haroto. Kini kau bersama den kalau bos awak lah tande kau. Abi haroto kau. Manyo se kau menikah jodeyan. Rasulullah bertanya contoh tu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apa jawaban Khadijah? Wahai suamiku ya Rasulullah, sedikit pun tidak ada penyesalanku menikah dengan engkau. Abi pun horoto dayan, biarlah abi untuk engkau dan Allah jihad dakwah lillahi ta'ala. Bahkan kini tidak ada horoto dayan golia, abi sodo dakwah engkau pun sedang berjalan. Kalaulah den mati besok, ndak ada kini kau lihat. Kalaulah den mati besok, kata Khadijah tu, engkau masih berdakwah juga. Bahkan berdakwah engkau tu pai ke sebuah sungai, ke sebuah lautan. Ndak ada engkau punya jembatan tu. Kali kubur den lah mati gua, jodin tulang belulang den jadi jembatan untuk sampai ke tompek untuk berdakwah tersebut. Kan luar biasa Khadijah tu. Kalau Khadijah kini jangan sobui leh. Dulu sebelum menikah je cuamat tu, contoh cuamat gua. Sebelum menikah cuamat gua kayo gua, cuk dijago. Kayo. Ome mulai dari sikwa sampai ke kutiak. Gek kamonya banyak ome, banyak haroto. Kobun pun banyak juga. Lah menikah je cuamat gua contoh tak mau gua ada nama cuamat siko gua. Ya. Anda cuamat siko gua do. Jangan tersinggung lo le. Ndak lo cuk di jasi koro. Tan wong sitan. Ya. Kayo cuk di jaru. Menikah je cuamat tu tande piti sodo. Tande abi. Apanya cuk di jaru? Menyose den. Menyose den nikah je cucu. Dulu banyak pitiden, banyak horotor. Kini habis sodo. Menyose dan menikah jocu. Indak contoh Siti Khadijah dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siti Khadijah tidak seperti itu. Maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, iboti Rasulullah. Luar biasa akhlak Khadijah dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Siti Khadijah, ibu-ibu awak siko mencontoh akhlak dari Khadijah, perempuan ahlul jannah, ahlul surga. Amin amin ya rabbal alamin. Satu kisah tentang Khadijah le. Pada satu kesempatan contoh apa anca apa nge Khadijah tu sehingga ketika Khadijah dah meninggal, Rasulullah dah kata iboti. Pada satu kesempatan dulu Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah kau kan ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, dia bertemu dengan malaikat Jibril. Kan itu kisah. Nampak sosok laki-laki yang berpakaian putih, serba putih. Kemudian Rasulullah ketakutan, kan dipeluk Rasulullah. Disuruh mengucapkan kalimat Iqra. Takut Rasulullah kau tutu. Tak pernah tahu nampak wong di Gua Hira tu deh, nampak sosok laki-laki dia serba putih, pakaian putih, kau awak bonau lah tu. Takut Rasulullah kan pulang Rasulullah ke rumah. Kojau-kojau Rasulullah tergesa-gesa, Rasulullah ketakutan setelah dipeluk oleh malaikat Jibril tadi tu, tiba di rumah, diketuk pintu dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imbau deh, dijan, bos awak. Dibuka pintu dek Siti Khadijah tu. Ketika dibuka pintu, nampak suaminya Rasulullah sedang ketakutan.
Apa bukti ketakutannya? Mukonyo pucat pasi, inyo manggigi takui. Dia apa takui? Nampak di gua Hira tadi dehnya ada sosok serba putih, pakaian putih, yakninya Jibril. Dan tu ke Rasulullah ketutura. Ketika menengok suaminya Rasulullah ketakutan, apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Siti Khadijah tidak bertanya. Coba tengok kau ala Khadijah kau mak. Kau tembak ke belakang kau, melotui ke depan. Aku lain ketek kau, malam kau kau. Nampak loki deh, get Siti Khadijah tu ketakutan, indak ditonyo macam-macam dia ropak. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Diam je Siti Khadijah buka pintu denyo, masuk Rasulullah, masuk ke dalam kamar, basalimui inyo. Selimuen dayen nyenyo. Adi selimuen dia Siti Khadijah. Sudah diselimui Siti Khadijah lagak tonang sakete, datang Siti Khadijah mambu ayu. Mambu ayu sagole basuawa, lagak tonang Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah deh. Wahai suamiku, bo minum dulu. Apa nanti jadi citon? Minum dulu, tonang dulu. Lah sudah minum Rasulullah tu, lagak tonangnya, boko do cito Rasulullah tu. Kau akhlak Khadijah. Kalau Khadijah zaman kini, pulang aja noang du tang kode jam 2 boleh contoh. Tang mengopi. Pas nyodong pulang, nampak dia nyantu pontong palo. Contoh contoh apanya Pak kalau tahu suak contoh tu. Kok den bono loro tahu suak den patalida den dia tu. Kok Ustaz bono lah den baca je doa adanya. Apa baca doa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa apa dong? Doa makan tu. Dan baca doa tu yakin dan anturu takui tu. Takui dia makan. Kok kan dimakan awak ni goleh nangnya kok betunya dong kawak kan? Kok dia mohon Allah Bapak Ibu dia muliakan Allah, takui den. Apa mungkin bapak-bapak? Pita kau bapak si kau bagak kan? Mental kuat. Nampak nan contoh tu. Tak ketek lagi tu kan dia tiah. Takui inyo tiba kuma langsung bagus kunci bawa pintu betungon. Dijanya bawa dia cek dija rumahnya kebetulan nama bini cek dija. Buka pintu dia cek dija kau tadi. Apanya cek dija nampak loki takui dia kau. Apa nan tak jadi cunya. Nampak loki kau pucat pasi ketakutan. Nampak situ tadi kaunya. Tak ada polor mampui lah. Kan potang nang sabuik lain. Pulang je lah lambek-lambek. Alah. Iyo mak. Siko kan tak contoh turah. Kan tak contoh turah. Anda do mak. Cancak pun cek di jasiku kok. Samun Siti Khadijah zaman dulu. Pulang aja anak-anak jadi boleh tak apa juronya. Kalau perlu jangan pulang. Atau tanggung aja deh. Kan dia tiap Siti Khadijah ketika melihat suaminya ketakutan, inya ndak banyak tanya. Nyantu dia psikologis mental suaminya itu sedang ketakutan. Maka ndak tanya macam-macam, ndak tambah takut kok. Maka dicedinya momen latidu latonang la dibai pulo ayu putih ayu minum bokodo citon. Artinya apa Pak Ibu yang dimuliakan Allah? Laki-laki yang sukses pasti ada dorongan istrinya yang hebat di belakangnya. Itu pasti. Rumusnya dalam dunia contoh tu. Ku apa-apa awak kau buat pencoyannya hebat, inya menjadi orang yang sukses. Apa? Pasti ada dorongan istrinya yang di belakang yang hebat. Jadi kami gogo hebat, pencoyan kami go lancar. Apa? Ibu-ibu. Itu ti bahasa peribahasa laki-laki yang sukses pasti ada dorongan istrinya di belakangnya. Tapi jangan lurus laras. Tu lurus laras ni jangan lui-lui lagi lo le. Nyado kisah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu peribahasa tadi kan laki-laki yang sukses, laki-laki yang hebat pasti ada dorongan dari istrinya di belakangnya. Jadi dikisahkan ada cuitonya. Lalu sampai surat merat boleh. Awak surat merat gula, ambek sudah go Pak. Mak.
Isra Mi'raj itu kan sepertiga malam. Sampai subuh. Aman je lah. Sudah makan wak rumah lolok siku wak go. Dan dah apa jalan tan jauh ni sitan mah. Kan dia tiah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi so? Hah? Jadi lurus laras bonau. Laki-laki yang sukses pasti ada dorongan istri di belakang. Jadi cerita contohku. Ada di sebuah tompek yang mana di tompek itu ada kolam renang. Kolam renang yang mana kolam renang kogo isi buayo. Buayo yang kelaparan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak buayo litak tak boleh makan seminggu loh. Kalau masuk dalam tak akan tahan. Losap langsung. Los up. Jadi betunya uang tu banyak orang togak kok dia apa kok. Dia apa namanya? Ke kolam renang kau tadi banyak uang. Bahkan ada orang pakai mikrofon. Siapa yang bisa masuk ke dalam kolam renang kogo akan diberi hadiah door prize 1 miliar. Ndak ada nan tolok. Coba siapa bisa berwenang masuk ke dalam? Siapa yang akan tolok masuk ke dalam tu? Kan dia tiah. Buaya-buaya litak aja dong. Banyak situ puluhan buaya dalam kolam tadi itu. Maka siapa masuk ke dalam? Siapa nyo piti 1 miliar tojun ke dalam berwenang, siapa bisa selamat oleh piti kontan. Ndak ada yang berani Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tiba-tiba 5 minit surat tu tiba-tiba tojun je seorang apa masuk ke dalam kolam tadi tu, kolam renang. Tojun lah, pup, berwenang langsung. Mungkin kayak buaya ko gak mungkin dak cahaya gak ada kan? Asli konya kan gak sawa. Iya, iko. Mungkin saling pandang-pandang aja betul buganya kan cito contoh tu. Pandang-pandang asli konya. Ogonya pandang-pandang tadi apa ko lah selamat anayok kate. Bahasa-bahasa boju. Nayok kate, pas nayok kate topuk tangan wong sodo. Memang mantap apa tu. Dapat hadiah 1 miliar. Nyo siapa yang bisa berwenang ke dalam turu dapat hadiah 1 miliar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas nayok kate apa ko tadi, kan disabui ya apa pembicara apa dapat 1 miliar. Bongi-bongi ngamuk-ngamuk apa? Ngamuk-ngamuk atau apa gak yang ngomong deh. Ditutunjuk uang sodore. Hanya di apa ke yenyo bongi pak. Mak. Itu roh. Tapi lah dokek roh. Betunya. Siapa yang menunggu deyen? Kosan apa ko tadi? Kono tunggu tentang belakang kosan. Kono tunggu nyotan tentang belakang. Adong menunggu tentang belakang. Jadi tak pasunya tojun ke dalam tu. Dia nasib lelok selamat ninyo. Itu tiga mengamuk. Kalian sodonya mengamuk aja, tak perlu lebih 1 miliar. Siapa tadi ngokunya? Siapa yang menunggu tentang belakangnya? Ngoku kalian. Tak ada mengoku roh. Tak lama surat tu menjulu je. Siapa yang menjulu roh? Menjulu bini. Betunya kan? Bang. Dan ponan dong peribahasa bang. Laki-laki yang sukses pasti ada dorongan dari istrinya di belakangnya. Itu teh dan pakai bang. Tu teh dan dorong dan tungon abang tadi masuk ke dalam tu. Kan dapat dah bang 1 miliar. Kan sukses abang. Wak bagi 2 ya tu dia mah 7 jutain. Gak kan lurus laras bini dulu. Itu teh mah kasih bahasa lurus laras luwi lah lagi. Luwi tabung sawak. Nah itu makasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang hebat memberikan support semangat kepada suaminya. Laki pagi pulang sonjo panting tulang peras keringat. Siapa yang memberikan support semangat supaya semangat tu ibu kojo mencenapkah? Pasti ada istri di belakangnya. Maka ketika meninggal bini, seorang istri yang hebat seperti tadi, Rasulullah SAW ketika meninggal Khadijah iboti, maka tahun turu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan yang berkabung sangat luar biasa bagi Rasulullah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kemudian kita lanjut kepada ayat per ayat tentang Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Ibu Ambo tadi luar biasa ayat yang dibacakan, Ambo nak akan bisa contoh baca doh.
ayat yang dibacakan adalah surah Al-Isra. Kita bedah satu persatu kalimatnya. Surah Al-Isra ayat 1 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Sampai situ dulu. Subhana. Dalam ayat surah Al-Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah mulai dengan kalimat Subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad hambanya. Coba tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak peristiwa hebat dalam Al-Quran, tapi tidak semua yang dimulai dengan kalimat Subhana. Ikote hebat nah surah Al-Isra koko. Peristiwa Isra dan Mi'raj koko. Apa hebatnya? Coba kita tengok, kita bedah satu persatu. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, dan sampai sekarang jasadnya abadi. Kenal dengan Fir'aun, Pak, Bu? Kenal, Pak? Kenal? Mano kenal? Hah? Mano kenalan semuanya? Oh, kenal namo. Kotong kenal semuanya itu mano kenalan kan? Kenal dari namo, kenal dari Al-Quran. Fir'aun itu manusia durhaka yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Inyo mengaku dirinya Tuhan, tenggelam di Laut Merah. Sampai saat ini jasadnya masih abadi di Museum Negeri Kinana, Mesir. Kalau ada pitiawak sampai ke situ nampak ada jasad Fir'aun itu. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, jasadnya abadi. Hebat enggak? Hebat kan? Sampai kini masih abadi jasad Fir'aun itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa itu diceritakan dalam Al-Quran, tapi tidak dimulai dengan kalimat Subhana. Tidak dimulai dong. Itu satu ruang. Satu. Kemudian yang kedua, contoh lagi, ketika Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, diabadikan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Ibrahim dibakar hidup-hidup, Pak, Mak. Selamat atau enggak? Selamat. Enggak atabakau do, bro. Ko bro ko. Yang kocik-kocik ko, luar biasa. Enggak atapanggang do. Kalau awak yang cuba boleh, angui. Kan ya? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak terbakar sedikit pun. Hebat enggak? Hebat. Tapi peristiwa itu tidak dimulai dengan kalimat Subhana. Ketika Allah memulai kalimat peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surah Al-Isra itu dengan kalimat Subhana, Allah bukan kebetulan membuat kalimat itu. Seakan-akan Allah mengatakan Maha suci Allah dari segala kelemahan. Seakan-akan Allah mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan Allah memulai kalimat Subhana, Maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kesuciannya demi kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah memulai kalimat Subhana itu luar biasa, Pak. Banyak peristiwa hebat dalam Al-Quran tidak dimulai dengan kalimat Subhana dong. Tapi ketika Allah memulai kalimat Subhana, Maha suci, Allah mempertaruhkan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bahwasanya itu adalah peristiwa benar. Lanjut yang kedua. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang perjalankan. Coba tengok Bapak Ibu kalimatnya. Kalau awak tengok kalimatnya luar biasa Al-Quran kok. Gaya bahasanya. Kalau mulai Abu Lahab du Abu Jahal lu memahami kalimat peristiwa Isra dan Mi'raj kok dengan kalimat gaya bahasa Al-Quran pastinya paham. Tapi nyolah la tertutup hati. Dari kalimatnya coba bayangkan, Maha suci Allah yang memperjalankan. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indak berjalan sendiri, Pak. Kalau inyo berjalan sendiri indak kan tolok dedo. Bapa jarak jauh Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1,200 kilometer waktu itu. Lebih sebulan perjalanan waktu itu. Siapa akan tompu kalau berjalan seorang?
Tapi kalau kita tengok ayatnya, Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Balik ke pangkai ayat, Subhana, yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hebat bahasa Al-Quran. Maha suci Allah yang memperjalankan. Rasulullah tidak berjalan sendiri. Kalau nyoba jalan sendiri, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak tolok deh Allah nak ada helikopter kata tu le. Antu helikopternya, helikopter. Allah nak ada pesawat terbang le. Allah nak ada bus le. Allah nak ada skyhawk le. Skyhawk. Tak ada apa. Apa kendaraan kata tunya? Unta, kuda, keledai. Keledai ya. Lebih kocok daripada kuda. Perjalanan kata tu memakan waktu berbulan-bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Tapi kalau kita cermati ayatnya, Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah lewat kendaraannya burak. Apa nak? Apa kendaraan Rasulullah tu? Burak. Siapa kawan Rasulullah tu selain burak? Malaikat Jibril. Jibril, burak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Allah yang perjalankan. Biar paham awak bersama-sama, Rasulullah itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Contoh, ibu-ibu contoh lihat wah. Ibu-ibu pergi ke pasau. Mana pasau siko Pak Mak? Pasau kuok. Pasau kuok sitan ya. Alai 10 minit ke situ, lebih kurang lah ya. Ama-ama ambo pergi ke pasau kuok. Dari rumah jam 7.30. Jam 7.30 pagi. Lah siap-siap pakai pakaian, lah bagian cula baboda, ambillah kantung belanja. Tanpa ibu-ibu sadari, masuklah ke kantung belanja ibu seekor semut. Masuk semut dari rumah awak, masuk semut ke dalam kantung belanja. Dah antu di ibu kau wasu semut kau naik ke kantung belanja kau tadi kau. Bang ke ibu dari rumah jam 7.30 PK pasau kuok, kemudian tiba pasau kuok 7.40. Belanja sampailah jam 8:10. 8:10 sudah pula sampai parkiran, kemudian sampailah ke rumah lebih kuranglah jam 8.30 pagi, sajam. Tiba di rumah, kolulah dari kantung belanja ibu tadi somwik nan tadi tu. Kan masuk somwik siku tadi. Kolulah somwik ko tadi balik, bacitolah nyokek kawannya. Apanya somwik ko tadi? Bro, dan tadi tang pasau kuok dan tadinya. Banyak dan tengok uang situ. Banyak uang jual beli di situ. Nya somwik ko tadi bacito kek kawan mak. Tentu kawannya ko tadi apanya? Dutong man. Duto waang. Dia apa sabi duto deh? Bodan waang kocok. Longka waang pendek. Wang sabi dari rumah kogo. Pewa ang kapasau kuo. Tiba rumah balik sajamnya waangnya. Itulah sampai lo waang balik siko. Duto waang. Nye somik kawannya ko tadi. Padahal semut tadi itu tidak sadar bahwasanya semut yang tadi itu diperjalankan oleh ibu. Kan masuk dalam kantong belanja. Ibu nama mbo. Perang-raun ni tengok deh pasauku. Banyak nampak adanya. Ya, artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Semut tadi perjalankan. Kan simple. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan sendiri.
Kalau inyo berjalan sendiri, ndak akan tolok dia menempuh do dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1200 km. Naik pulaunya Mi'raj ke langit, tembus pulau langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai pulaunya ke Baitul Ma'mur, sampainya ke Arsy, berkunjungnya ke surga neraka, sampainya ke tempat yang paling tinggi Sidratul Muntaha, menjawab perintah salat, pulangnya balik, sampainya ke Mekah hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Mustahil? Tidak mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jendi akal-akali le mustahil tu buya. Berarti sama tewak Abu Lahab Abu Jahal. Sama tenawaknya nan samui tadi Abu Jahal dulu contoh tu tanya dutong ma Muhammad. Kalau wana beriman ndak contoh tu jawab doh. Maka ketika datang Abu Jahal lu Abu Lahab do ka Abu Bakar sobui deh. Bertanyalah tadi Abu Jahal, Abu Bakar, kawan waang Muhammad lah bangkit gilo, sobui dia bangkit dari Masjidil Haram Mekah ko sampai ke Masjidil Aqsa, nayoknya ke langit, kemudian jawab perintah salat pulangnya sepertiga malam cayo waang, lobio deh pada tu cayo deh yen. Nya saporo, nya Abu Bakar As-Siddiq, maka bogolonya As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan luar biasa. Kau tonggak keimanan awak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tidak ada mustahil kalau Allah berkehendak. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat demi ayat yang kita bahas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ujung ayatnya apa? Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Rasulullah itu tujuannya untuk apa? Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan jauh perjalanan Rasulullah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasulullah naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sampai pulaunya ditengokkan pulau inyo video sarugo naroko, bakunjungnya ke sarugo naroko. Ya. Di naroko nampaklah dek Rasulullah ditamsilkan, ditengokkan perumpamaan apa-apa yang nampak ke Rasulullah supaya pelajaran bagi awak. Linuriyahu min ayatina. 1. Rasulullah ditengokkan yang paling banyak di dalam neraka itu Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah kaum perempuan. Aku hati-hati wah. Yang paling banyak di neraka itu Pak, kaum perempuan. Ada nampak ke Rasulullah tu uang balenggak-lenggok perempuan tu di atas neraka tu. Ketikanya balenggak-lenggok tu di bawahnya api neraka menyalo-nyalo. Ibu ti Rasulullah. Ketika ditanya ke Rasulullah ke Jibril waktu itu sebagai pendamping Rasulullah, ya Jibril, ke apa mak den yang tino perempuan tu banyak masuk neraka, berjoget-jogetnya masuk neraka? Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, umat engkau nanti dari zaman perempuan itu banyak yang berpakaian kasiatin ariyatin. Dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Itu tuh banyak perempuan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau lain tutupi aurat dia, insya Allah masuk ke dalam sarugo. Aku harus dijago Bapak Ibu dimuliakan Allah. Linuriyahu min ayatina. Nampak ke Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, dan paling banyak penghuni neraka itu mayoritas adalah perempuan. Apa? Karena perempuan nantinya di akhir zaman banyak yang membuka auratnya. Kau peringatan bagi kita bahasamu Pak Ibu dimuliakan Allah yang punya anak gadi awak, ya, yang telah balik berakal. Jadi kalau pejinya pakai pakaian ndak sanono, bawa ndak cukui date ndak sampai. Nah, yuk tensi kami deh. Nan laki-laki kau Pak, kan ya Pak? Ditengok badoso, ndak ditengok ugiloso. Kau tamu ojam boga. Inyo ta salodok tawi joru. Bapung cawur.
Awak bahonda kadang pak. Pasti do pan awak aciok ru, aciok sunat contoh nomo. Ada aciok sunat sih kok. Kalau ada nomo du start kok contohnya. Sih kok ndak ada aciok sunat nomo cek sana ya ti ada gaknya. Kan ya? Tak buka aja kau ina tadi ru dati ndak cukui bawa ndak sampai. Pakai Honda kami di depan nyorwa bahonda linyo. Ndak mungkin kami mandang betu ro. Nyo ditengok berdosa gua. Ndak ditengok ugi loso. Nan salah siapa kiyo? Nan salah nan membuka aurat. Ge apa dipancong-pancong kami? Makanya ketika perempuan membuka aurat dua dosa. Dosonya membuka aurat, badoso kami laki-laki karena perempuan membuka aurat. Oh mak buya, ndak tanya leo kami jadi orang tinoro, ndak itu makasih bapak ibu dimuliakan Allah. Perempuan itu adalah makhluk yang istimewa. Selagi tatutui bogo, nyo bondonan tatutui itu kan bogo pak. Ada go gulo sih kok, atau pisang lah. Tadi makan pisang. Pisang kalau samporono tutui pak, di atas meja kogo, wak makan. Tapi kalau tak buka pisang lu, ndak ada kulit itu. Risau deh pak. Kalau apa ninggok tadi gonya. Selagi tatutui bondo du pasti bogo. Perempuan dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala dengan supaya menutup aurat. Jangan buka aja aurat dulu. Oh buya jangan diajar kami masalah untuk aurat buya. Ona-ona awak tengok rumah. Kau awak puede mengaji tawi salat 5 waktu ndak pernah tinggi. Sodako banyak. Tapi anak-anak awak rumah ndak awak tuntuani kau indo. Neroko awak so bapak ibu dimana kau. Kau do buya memang iyo. Anak du kan amanah du. Amanah yang paling godang tu bapak ibu dimuliakan Allah. Ketikanya sudah balik berakal, bayinya pakaian yang sempurna apa leo nak gadi awak kini. Sebelumnya menikah kan tanggung jawab uang tuanya. Jadi bayinya pakaian condo kain ontunya lontong dia maknya. Nasi lontong ontong. Kalau nasi lontong tu kan pakai plastik do. Kan iya ada pakai plastik ya. Kalau dibuka plastik nasi lontong tu condo apa pecocan. Gek kan ketat nah, gek kan sompi ye plastik lontong kan baju ja aduh. Contoh tu pakai anak gadi wak kini. Nampak lekuk tubuhnya. Maka memang buat kami laki-laki ni tensi ko indak gek kan nasi ya. Gulai kambing gini doh. Gek nampak aurat orang tino doh. Maka jenis solan kami go buayo dare. Ko basolan jo jantan go buayo dare. Pak, buaya rumah ino kiyo tinggi. Kan dalam ayu. Tu gi apa no mo buaya dari kiyo. Ge ba pancing. Kau dalam ayu jirnya. Nampak dinyo pota buka. Nampak dinyo baju you can see. On to you can see-nya nak. Kalian baca bahasa Inggrisnya. On to you can see-nya. You kamu can bisa lihat. Tengoklah aurat saya. Tengoklah aurat Dayan. Makanya baju can see nampak ku tiak sih kau kan. Apa pakai je pakaian yang cono turu. Babenya kau nak awak baju serana Hawaii do. Basolan jo kami jantan go buayo Dayan. Gek bapancong. Mako buayo du sobono setia dalam ayu diamnya. Gek bapancong kadae agek nampak makanan deh, nampak pota buka, nampak boti tabuka, nampak longan tabuka, nampak aurat tabuka. Mako buayo du nanyok kata dae. Jadi soalan laki-laki sepenuhnya gek apa? Karena perempuan tidak menjaga aurat. Itu nampak ke Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj dulu banyak mayoritas kaum perempuan di neraka. Gek apa? Karena nantinya Rasulullah ditamsilkan seakan-akan divideokan akhir zaman umatnya yang perempuan banyak yang membuka aurat dengan sengaja. Kau itu fenomenan banyak ini. Kemudian apa yang nampak ke Rasulullah dulu? Ketika nyo Firaun du baswa sampainya ke surga neraka, adonyo menengok sekelompok kaum bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang kaum ko tadi ketika nyo mananamnyo langsung godang yang ditanam dedu.
Ketika godang bondo ditanam itu langsung babua. Lah babua langsung masak, langsung panen waktu itu 7 kali. Heran Nabi Muhammad. Ketika itu pendampingnya malaikat Jibril ditanya ke Rasulullah, "Ya Jibril, itu siapa loru? Tadi banyak uang tino dalam neraka nampak gedean. Tu tiba tanya dengan kau, kini nampak ada sekelompok uang nampak gedean ha. Inyo ba cocok tanam, ketika ditanam bonio deh seketika godang kali. Bondo ditanam deh. Kemudian langsung babua langsung masak seketika. Panen uang lu ketika panen kalau lo buat tawi balik. Ndak pernah bonti tu. Apa maksud itu wahai Jibril? Jibril yang waktu itu mendampingi Rasulullah disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah Nabi Muhammad, itu tamsilan, itu perumpamaan umatmu nantinya yang suka bersedekah. Uang nambah sodokaru condong tuti nampak ke Rasulullah. Tamsilannya uang yang menanam langsung godang yang ditanam denyo, kemudian langsung babua masak panen towi babua panen towi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apunan sebono haroto kita, apunan kita baikan di jalan Allah. Tadi Pak Pengurus sudah sampaikan, masaji awak perlu bantuan kan ya Pak Pengurus ya, bahkan sebesar apa tadi Pak? Sarang burung akan dibangunkan pula istana di surga nanti untuk yang bersedekah. Kau peluang awak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasulullah sudah ditengokkan ketika Isra dan Mi'raj, sekelompok kaum ibaratnya orang sedekah akan bertambah tawi harotonyo, akan panennya tawi bilonyo panen besok di yaumil akhirat. Ajen kiki jawab kini dunia gole. Apun wak makan jadi busuk, apun wak pakai menjadi lapuk, apunan tu awak, apunan kita baikan di jalan Allah. Ni kiki jawab dunia Taala gole nak kan lama awak dia ada di tanah goro. Iya tia. Tak lama awak goro. Ketika lah masuk dalam tanah dua, abi main kali Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apa yang akan awak tunggu ketika masuk ke dalam tanah itu besok? Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah kita ketika masih hidup di atas tanah. Harotonan banyak, tinggi, wang nan kiki. Umanan batingke, tinggi. Motor nan mangkile, tinggi. Bini nan nancak, tinggi. Anak cucu kok namanya lewa mata menengoknya tinggi. Apa nanti awak ketika masuk ke dalam tanah dulu soleh. Tinggi sodo. Mak, kalau mati ya noang dua mau nongani solang kubunya. Hei, mati ya noang dua mau nongani solang kubunya. Ndaknya loh Pak. Padahal dulu janji saya duit sama hati. Kan saya duit sama hati. Kosan soci idui soci Contoh tuti sayang awak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Hasil sayang bini awak ke awak Pak. Ndak omong dengan awak soal kubur. Tak bimain lu. Ndak setia nyoro. Ndak lo bisa nyobi lo Pak. Nenapa lu mati lo bini. Contoh. Mati bini ya Pak lu menanginya di kuburan lu betu nongi. Jauhi betunya. Siapa kan ganti gole? Sebulan sudah tu dapat ganti gole. Lah masuk ke dalam tanah tu, abi main lo. Yang mana tentu awak. Siapa nak akan kau awak besok ke dalam tanah tu? Iza mata ibnu Adam, ketika mati anak Adam, in qata'a amaluhu, taputui amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putui, yang akan selalu mengalir pahalanya. Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah awak. Kau ti peluang awak tadi sampai dapat pengurus. Yang kiki jawab le. Apa ni tolong bocor masaji awak, tolong. Lama tiup besok bakalang tanah, besok akan mengalir tu pahala ke awak. Di akhirat besok akan dibangunkan oleh Allah surga. Istana di dalam surga untuk kita. Pembangunan go untuk wudu, tolong. Wakaf Quran awak go, baikan. Itu untuk awaknya. Sawit nan lowe, tinggi.
Ada nanti bawa sawit lawe masukkan kubu macam cerita je lah. Kau lain ketek malam kau ustaz kau ngibongi bon tu ndak bongi tu mak mang cono turu gaya ketek tu. Ndak lo cik nan cilawan ndak lo goro. Badan kau cium aja ndak cilawan goro. Ndak kamu nang len lo. Kan itu ya. Sawit dan lawe tinggi pak. Motor namang kilek tinggi. Pajero Sport motor Innova Avanza. Apa kendaraan awak lebih susonya? Okey, nan kondo nan diongkek doang. Ini cocogan. Apa pakai motor rancak tu kini ndak logik melang mokai tu. Dan mana nan tu awak tu? Paling keren bisuannya motor ambulan man tu awak tu. Ayo, ambulan desa lo tu. Bini go menangi nengok awak mano tolok nanginya topi bibi kubur nongi dinya. Suruhnya masuk ke dalam kiyo. Kan iyo tiyo. Terasonya ambo punya pengalaman mak. Ada keluarga jauh ambo dulu kematian lokinya. Ndak ketek bayi yo menangi ya cok dulu. Lah payah lo kami mogang-mogang inyo deh. Lah bili man ambo deh betunya ambo masuklah ke dalam dunia kiyo. Tengah ni nyonya dan kinyo. Mangawang-gawang golek-golek dia tapi bibi kuburu. Pela masuk ke dalam tengah ni nyonya dan kinyo la esmosi lo den. Pe tengah ni dalamnya kinyo. Dari nyabu contoh tu langsung diam kali, hilang tongi kali. Sampai sabu dalam masa tu menangis le balik. Nya ndak antu dia ustaz contoh apa janji den samuinyo dulu don. Ya Allah ya Karim kosong si dia mati tu ga? Yolah nyaring kinyo. Sugar ndak ya tolok dia no. Apa terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah? Hari berganti jadi minggu, minggu berganti jadi bulan. Kamu bukan ghibah, mu ndak sobit namu uang no. 6 bulan sudah tu, dapatlah kabar sohe di ambo. Acik nambah ya yo manangi kemati laki tadi tu, laba wewe-wewe-nyo. On tu bawa wewe-nya. Lah dapat oya no ang bau deh. Astaga naga nya cok tu nyen potong nak kete bayi yo nang ngira nyen kinya. Condo nak kena mula masuk ke dalam kubur nyen kinya. Condo tu sayang awak ya Pak. Dah tanah ditanya. Lah jadi bangkai awak ndak ni awak leh. Anak laki-laki ke macam bini. Dipijak-pijak tanah kubur leh. Dipodek-podek dia. Lah leh. Dan bawa mengano lah bawa. On tu menganonya. Merana lah bawa. Nana pokok nawak lebih suak amal soleh itu kon nawak banyak-banyak lah dari tanah go sedekah awak. Iya dia. Terasornya. Jangan segera terasor ju. Berusaha awak untuk beramal soleh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu nampak ke Nabi ditamsilkan oleh Allah ketika di dalam surga ditengok sekelompok kaum yang inyo menanam langsung tumbuh bondoru, langsung godang bondoru, babua, masak, panen tawiji. Itu dan Allah sampaikan dalam Al-Quran itu. Perumpamaan orang yang bersedekah berinfak itu seperti orang yang menanam sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai babua satu. Hakikatnya tu haroto warunan mano indak yang dalam saku loh Pak Mak. Yang dalam saku akan hilang, yang dalam dompet akan habis. Apa-apa punya piti 50.000 dalam saku. PK kodai singgah go boli pulo kopi sakorek. Nampak pulo boli pulo rokok. Boli pulo cukup nak kena habis untuk dimakan. Habis nan piti dalam. Piti dalam saku. Piti dalam dompet, abi PK pasau. Nan mano haroto tu awak tu, apa nan kita baikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Isra dan Mi'raj kogo, kita bangkitkan semangat kita untuk berderma bersedekah karena itulah yang akan mengekalkan kita. Itu tika tuang tutu bijak awak, apa nak awak makan menjadi busuk. Iya tia. Contoh apa pula mak nak awak makan Bapak Ibu dimuliakan Allah, kelo maknya. Sajongke kau, masuk kangkungan kau. Lo bio dari sepanjang kau jadi apa sok kau? Sok pagi. Kau ketek lo makan nasi tadi lo. Gulai bawang, ayam panggang, kan lomak tu. Contoh apa pun lomak, ke lomaknya sepanjang kau. Sok pagi jadi busuk orang.
Kan dia ya. Tapi alhamdulillah kalau labas sedekah itu teh kan membawa besok kokal. Apa yang dipakai menjadi lapuk? Kain awak nan nanca, baju gamis yang dipakai dia mamak belakang selubung berubah atau wigo subuh warna hijau, zuhur warna pink, asal warna siati, nama goib gola warna toska, apa berubah atau wi? Nan mano kan awak masuk dalam kubur besok? Yang warna putih. Tu tirnya nang kain awak besok. Banyak bono kain awak besok mak, kain gamis awak tu dibogi dia anak awak besok. Horotu awak nan banyak kini, lu nak mati besok le, ala sasa. Lah diosa dia candungnya lah basi tongkau gara-gara horotu awak. Naudzubillah. Anan manon tu awak. Ketika kita di tanah go sadarlah diri, jeng kiki kita banyak basi doka. Maka itu tu ditengok ke Rasulullah banyak momen ketika surat Mi'raj. Banyak nampak denyo uang perempuan dalam noko karena membuka aurat. Ada nampak sekelompok kaum yang bersedekah tadi tu. Apa le nampak ke Rasulullah le? Yang terakhir nampak ke Rasulullah tu ada sekelompok kaum yang inyo panjang lidah dikorek atau tup. Panjang lidah balik dikorek atau tapokyok ikan saki. Bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah," bertanya ke Jibril, "Siapa pula tu?" Panjang lidah korek deh, panjang lidah korek deh, semprono lidah balik korek le balik deh. Siapa pula tu? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itu tamsilan umatmu, perumpamaan umatmu yang suka menjelek-jelekkan, menggibah, memfitnah saudaranya di belakangnya. Jadi besok contoh apa uang dan suku menyakiti hati uang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan dikorek lidahnya besok. Maka mulai kini jen kita menyakiti uang dengan lidah awak boleh. Rajin bono ibadah awak, banyak no salat awak, banyak no sedekah awak, tapi lidah awak kok gajan. Tu boso sitan nu. Gatal aja. Ndak boleh elok sama uang no. Kau kan dokek pulau kan masuk bulan puasa boleh. Tapi lidah awak kok gua mudah menyakiti uang lain. Ndak ada guna ibadah awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan itu disampaikan ke Nabi. Al-muslimu, uang dan selamat dua apa? Man muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Uang dan bisa menjaga lisannya dari menyakiti uang lain. Itu te lidah dalam diam tu. Di bepa gau gigi. Kadang di gigi acuk tu, anak gadi awak tu ada lupa gau gigi. Nomo behel. Bagian dilu ada dindiong bibiu. Sedangkan itu aku lujuk kalimat-kalimat yang menyakiti tetangganya, sanak familinya, masyarakatnya, kawan-kawannya. Itu dosa yang paling godang sebenarnya yang paling banyak mulai ujung kepala sampai ujung kaki ko dosa lisan, dosa lidah. Kau jumpa tetangga ndak boleh elok. Ada si kau ndak boleh elok. Kau hati-hati gua nyo. Wirid pengajian tak pernah tak pair. Sedekah banyak, 5 kau tu tak pernah tinggi. Tapi juang do boleh elok. Alah, kau lain ketik kau. Do boleh elok semua uang do betunya. Cik, tak nampak sesiapa sama cik rodiaru do. Lah apa lomo? Oleh lama noleh kau 3 tahun bau nyon. 3 tahun tak lama nyeru tak boleh elok tak tahu sapu. Nan seorang menyambu-nyambu condo ulek. Nah seorang mah dado-dado je kata betulan nak balago bau ndo tidur basapo. Awak pengajian ke masoji sedekah banyak tapi awak tak boleh elok semua uang. Dia apa? Dia urusan lidah tabanta dulu. Dia apa masalah? Masalah gajuk tanah. Tak ada guna tu. Di zaman Nabi kan bongi Nabi tu. Ada di depan Masjid Nabawi tu seorang perempuan lontu di uang boso acuk tu rajin ibadah. Solat 5 waktunya hebatnya dokek Masjid Nabawi tu depan rumah Masjid rumah acuk tu. Solat 5 waktu tak pernah tinggi tu. Sedakonya banyak. Tentu digosipkan di uang macam cito sahabat rumah acuk tu hebat ibadah masuk surgonya tu. Dong ngogek Nabi, togak Nabi kali. Sobik ke sahabat deh. Lah tidak wahai sahabatku, hayya finnar, hayya finnar, hayya finnar. Masuk noko cik dulu. Masuk noko nyeru, masuk noko 3 kali sebut deh. Tokoh juit sahabat sodo. Ya Rasulullah,
Dia apa pulanya masuk neraka-nya? Rajin ibadah tu. Ada sabi rahasia ke Rasulullah. Acok tu memang rajin ibadah. Tapi lidahnya menyakiti tetangganya, menyakiti hati orang lain. Sehingga ibadahnya tu tidak ada guna di hadapan Allah. Nyo ibadah awak tu pak, mak. Bukti ibadah awak ditemo tu sempurna tu awak elok belok sama uang. Nyo ada nama hablum minallah, kata ada hablum minan nas. Bukti hubungan awak dengan Allah dibuktikan awak elok belok sama uang, hablum minan nas awak. Siapa orang yang paling terdokek dalam hidup awak? Tetangga awak kata. Ni kote fenomena yang banyak kini. Awak ndo tidur belok sama tetangga. Kote gua. Gak apa dulu tak bantah. Ni seorang sobian tu tinggi deh. Ada seorang tak lama kalah. Ada sobi puluh antu gondanya deh. Tak bantah sojak itu. Sakit dia ciok tu. Lepas puluh mau nak belok. Lalu lah mau nak kau 3 tahun bunyi. Ya Allah ya Karim. Takut awak bapak-bapak ibu dimuliakan Allah. Batapak nukon yang awak kau gay. Tapi dia awak kau berkosiok. Dia awak kau busuk. Awak dah belok sama uang. Muncung awak kau tajam. Maka ibadah awak tu dipertanyakan bapak ibu dimuliakan Allah. Itu tadi tengok ke Rasulullah ketika nyoba jalan tu. Isra dan Mi'raj. Nampak tamsilan umatnya yang dipotong-potong lidahnya. Elok le lidah dipotong lo balik. Elok le lidah dipotong tahu. Itu tu sahabat ke Jibril. Ya Muhammad itu tamsilan lo. Itu perumpamaan umatmu nanti yang suka menyakiti hati tetangganya, saudara-saudaranya dengan lisannya. Tidak ada guna. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ujung dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini akhirnya adalah Rasulullah menjemput perintah solat. Itu kunci. Maka tiap tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa inti peristiwa Isra dan Mi'raj tu? Yakni adalah perjalanan dari masjid menuju ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan bisa aja sebenarnya dari Masjidil Haram langsung nanya kata, "Ge apa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa?" Artinya ada hikmah di balik itu supaya awak memakmurkan, mengimarahkan masjid dengan salat 5 waktu. Itu intinya. Sopo je lah guru tuan guru buya. Pasti tu disobui kaji dia. Inti Isra Mi'raj tu maka jago solat 5 waktu. Ni itu te punca ibadah awak apa ibu dimulakan. Kan itu sampai dia tuan guru awak. Awalul yuhasib yang akan nanti dihisab dia tong amalan awak tu ndak sedekah dulu. Indak puasa, indak haji, tapi solat awak yang dihitung dulu. Kalau solat awak elok, dianggap elok ibadah awak yang lain. Tapi kalau solat awak banyak nan tinggi, banyak nan lalai, maka ibadah awak yang lain pun dianggap indak samporono, ndak elok. Awak kalau diajar masalah solat, kau so maju tentara babaris, so dogo Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dari koci awak le guru awak, wang tua awak diajar awak solat. Yang jadi pertanyaan, ala solat du botu-botu awak jago sampai akhir hayat kita. Yang bagi laki-laki ala solat du sempurna kita kojokan dan kita kojokan di masjid berjamaah. Ala ketika datang panggilan hayya 'ala shalah, ala terketuk hati awak untuk copek datang. Iko nak memanggil kau ndak sembarangan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau apa-apa ditelepon apa dek Pak Presiden atau Pak Gubernur, HP awak gua ditelepon awak dek. Copek bangkeknya ndak. Telepon apa dek Pak Jokowi. Ndak bangkek gari ya. Bangkeknya ndak. Tu dah awak Pak Jokowi nelpon gua. Aja Pak Jokowi le ko ada gondak pro Jokowi sih ko. Dia telpon dia Pak Bupati. Wang nana awak hormati wa, telpon awak dia Pak. Tu dia awak bosnya menelpon gua. Wa angke kan? Wa angke. Tapi sadarkah kita bapak-bapak ibu dimuliakan Allah, ada 5 panggilan tak terjawab dalam hidup awak kogo. Tanpa awak sadari, ndak awak peduli ndo. Apa ke 5 panggilan tak terjawab tu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Siapa nama manggil? Indak muazin sebenarnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Inyo yang menciptakan Pak Wali, inyo yang menciptakan go Pak Bupati, inyo menciptakan go Pak Gubernur, inyo yang menciptakan go Pak Presiden, inyo di atas segala-galanya, inyo yang memanggil awak. Di apa awak cana ndak kona ini?
Kan betul lah. Makonan pokak tu indak telingo Bapak Ibu dimuliakan Allah. Indak telingo nan pokak tu. Tapi hati awak nak tertutup. Takut awak besok di yaumil akhirat awak go tanya awak besok karena solat awak tak sempurna. Maka momen Isra dan Mi'raj ko mulailah kita jago solat awak go. Kita imarahkan 5 waktu di masjid. Jen kita lalai-lalaikan jole. Ndak kan lama dah tanah go Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ndak ada orang kini lebih umur 1 tahun do. Ndak lama dah tanah go awak berasal dari tanah, berjalan dari tanah, pada suatu saat ditanam ke dalam tanah. Kalau sudah itu batanan dalam tanah tu sampai besok di yaumil akhirat yang akan dihisab, dihitung amalan pertama tu solat itu. Ni kau kini banyak awak melalaikan dan meninggalkan solat. Dua apa tu? Ndak apa sih kau goro? Jangan tersinggung leh. Ndak apa nak ke masjid acuru apa tu? Do tidur tak kaji datang panggilan azan. Betunya ayo la salah. Nya muazin betunya cur. Lobang luang. Inyo masih duduk aja bukit babalai ke kodai. La betulonya muazin. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. La qamat luang. Dan inyo lu ngai boleh. La betu bulonya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Kan dongau tu tu awak tu. Betunya la sudah long semayang. Naninyo horam pe ke masjid, horam melaksanakan solat. Kan masuk kan agak kore bunyi ketik ya. Ndak apa nak ke masjid dong. Sekali juru bahasa, tiba-tiba sekali acuru apa du pe ke masjid sekali. Ketika nyampe ke masjid sekali du agak aneh gosodinyo. Dia apa aneh? Inyo di depan imam. Dia apa di depan imam dan gonya? Dia apa kyo? Hah? Inyo kono semayangkan. Abi main kali. Inyo kono solat jenazah karena curu kesan. Oh, di depan imamnya. Solat jenazahnya kosan. Kan dia bukan masjid. Jagonyo. Ada saja itu buku dong mingkau-mingkau. Ya Allah, balik ke dunia Allah Ta'ala. Nak sujud dan balik Allah Ta'ala. Kan yang jago solat 5 waktu. Apalah dayo sudah game oper baknya anak muda kini. Labi main. Kalau lagi game oper, lah mati awak ndak ada guna oleh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka kok sakit-sakit seketik boleh awak pulang tangkojo. Ketika datang panggilan hayal salat bergagaslah kita. 5 minitnya. Kan iya dia, mau minitnya Pak. Itu kalau imam lu terapel lu. Ada lebih baru 3 minitnya. Tahu 5 minit kali 5. 5 kali 5. 25 minitnya. Saya semalam 24 jam. Ya Allah ya Karim. Kiki awak boleh. Nya nak masuk surga je tu. Kan mana gua sekali masuk surga apa ibu dimuliakan Allah. Makuman Nabi Muhammad gua pamale, panyogannya masuk surga aja tu. Ya Allah ya Karim, berdoa awak tu mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati awak untuk selalu menjaga solat 5 waktu. Amin. Kono anak awak kogo dijagonyo dibuka masjid Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau lah mati awak besok doainyo tin awak tunggu go inyo tin tabungan awak sebono go. Aset awak sebono anak awak gati. Itu tin sampai ke Nabi anak kalian umur 7 tahun kenalkan inyo salat. Lalu umur 7 tahun lah sampai 10 tahun dah omonyo salat boleh dilocak. Jadi benyo iko. Iko paji siga boleh babai iko. Tengok paji digesek-gesek aja tahu dia. Setahun mu paji lo digesek-gesek apa ko le codi perlu ni ada tu main. Podo mak ayal. Ndak lagi malang mambai iko goro. Ni iko ti penyakit gini ko. Ayo Pak Mak. Adi tengok YouTube tahu dia. YouTube yang yang antung YouTube. Apa main kini na mantap ah. Permainannya mantap gini apa so itu salah. Apa permainan mantap gini? Free Fire antung ya. Mobile Legend-nya. Mobile Legend mantap punya jujurnya Pak. Enggak apa jujur. Free Fire antunya. Alai. Antu ke malu-malu. Kan dia. Antu sodo dia anak awak go.
Ha, jadi tahu wiru ha. Ha. Sama yang yung, ya uli awak dele. Anak tu awak dele. Zengkan paji le. Oh ya paji. Ha. Lah omak paji ke? Ama bu pasiuk di api kau kini nasi goreng topak tangan kau ya Allah ya Karim. Kalau mati awak besok apa nang kamu nolong awak anak-anak awak kau ketika di doa anak awak di Allahumma firli wali walidayya ya Allah ya Tuhanku ampuni dosa mak ayah dan ya Allah warhamhuma sayangi mereka ya Allah kama rabbayani shaghira sebagaimana inyo mendidik den sewaktu kecil lah mati ya bekalang tanah dibaca doa di anak arwah di atas tanah sampai kinyo dapat kesojokkan tapi kalau HP nan dimuain haram kan dapat leta mangik dalam dusu. Ha, kau tu anak awak kini kau. Kini generasi Pak Bu, banyak generasi anak awak kau yang malih dan nak anda ambo salat. Ambo pona, ambo kan guru ngaji bertahun-tahun sampai belasan tahun. Pona ambo dikit suatu jemaah bertanya, "Le 50 apa jiru?" Nah, cuba tunjuk tangan nak. Siapa yang tak semayang subuh jujur? Tak apa je nak sabong ngira. Dari 50 uang, 49 uang nunjuk tangan sodo. Start ni. Tak sembahyang subuh tadi tu. Pas sarang nang sembahyang subuhnya. Berdobuk jantung ambo condok ko generasi kini go yang tak mau salat ka. Ya Allah ya Karim. Setiap tahun awak memperingati Isra dan Mi'raj tapi awak pemalih salat. Anak-anak awak tak mau salat. Pak. Si psiko ambo yakin cak-cak apa ngai gini. Atau lebih kurang juga adanya. Iya. Yeah. Siapa nang kan disolan nu? Paji kocok kono disolan, jeninyo disolan. Siapa kan disolan? Oma oya nang kan harus ditatar. Dia apa betul lo? Nyo yang menjadi idola anak-anak awak go Pak, yang dicontoh deh oma oya ni do tua bangkoka. Nyo nak go nang kogo condo kaset kosong nyo kogo. Direkam awak tahu ide go. Kan ya dia ditengok aja awak deh. Kebetunya ya, semayang nyawa. Nano ya ru horam semayang, betunya ke kihor. Oh ya dan ndak semayang merenya. Tu apa lah semayangnya? Iya tu ndak sabu dia Pak, tapi lah direkam dia tak kan cod. Dia tu baca kini ko. Kau nak kan bisa menapi mustahun dia. Kan itu ya. Apa yang harus lakukan? Baik contoh keinyo. Apa solat kalau pemantonyo ngaji, kita mau ambo gua. Kau tersinggung tuan-tuan si kau ndak ada mau kau si ambo goro. Sebab nu kaji kau tu ambo go, yang fakir ilmu go. Apa solat ketika awak mantau ngaji anak-anak awak tu, awak nak solat langsung. Tak bisa cendol mandin bau tu. Oh mandin bau, ini punya awak lah. Amur anak awak kini go harus awak bimbingnya awak. Baik contoh teladan yang elok kinyo. Nyo dari keluarga yang ditengok dulu deh. Tak bisa solat guru ngaji lo Pak. Ambo bertahun-tahun, belasan tahun ambo maju ngaji. Tak bisa disolat guru lo kalau anak awak kini berangai tak. Harus koordinasi kojo samo uang tu dengan guru membiong anak awak. Inyo ti aset awak go. Mati awak besok inyo ti mendoakan awak. Tapi kalau anak awak kini abi de ape, abi ge narkoba. Abi de lemcak kambiong. Tanya nyo awak besok apa ini muliakan Allah. Maka momen Isra dan Mi'raj kau sekali lagi yang mau ingatkan intinya adalah mari kita tanamkan cinta salat kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang istiqamah menjaga salat kita hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit banyak tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'raj kan? Ayat-ayat yang berkaitan Isra dan Mi'raj tadi sudah hamba bacakan segelintir, dan inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput perintah salat, jagalah salat dalam kehidupan kita. Akhirnya hamba ingin sampaikan satu hadis tentang bagaimana kemuliaan salat itu yang menjadi intibar bagi kita. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, innama masalus salatu fid din kama salir ra'si fil jasad. Perumpamaan salat dalam tubuh awak kogo Pak Mak condo kapalo kata Nabi. Kama salir ra'si fil jasad, condo kapalo. Pontiong dak palu awak go? Pontiong Pak. Kalau ada uang dak ada koki sabola Pak, pontong koki Pak, bisa duit Pak. Lai. Banyak awak tengok. Kalau ada uang tongan pontong mak bisa duit mak. Lai. Kalau ada uang pontong kapal lobe saya duit mak.
Kalau adanya bisa tu ya tinggi sauran daerah. Tosu dia mama ko laga apo malam kita iya pulang mama kin kolam tu nampak uang dak bakapalo bajalan nak awak. Tu ndak uang nu do. Cayo lah. Neng ko tosu bono dan neng ko dak patah lidah neng jele. Ha. Ndak uang nu do. Uang selaginya manusia idui harus punya kapalo. Nabi sampaikan perumpamaan salat dalam tubuh awak di cono kapalo. Jadi hakikatnya manusia yang tidak salat di mata Allah tidak ada kepalanya. Makanya jagolah salat kita, itulah keutamaannya, kemuliaannya, dijampik langsung ke Rasulullah kehadirat Allah. Inilah yang akan nanti dihisab di yaumil akhirat, yang menjadi penentu amal kita nantinya selamat atau tidaknya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini menyentuh hati sanubari kita untuk selalu menjaga salat kita, tanamkan salat pada diri kita dan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjaga salat itu hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada maksud ambo yang fakir ilmu ini menyinggung bapak-bapak ibu di sini, tidak ada. Murni yang disampaikan itu adalah kaji, yang sebenarnya kaji itu adalah untuk ambo sendiri yang fakir ilmu yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan dan jangan tengok siapa nama menyampaikan. Kalau iya goso wa ambil, wa pakai, wa amalkan. Kalau ndak iya goso campan jauh-jauh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.